perjalanan menuju stunting itu memang ada fase-fase permasalahan gizi anak, mulai dari tidak naik, kemudian mungkin harusnya berat badannya itu dalam kategori normal tetapi mungkin kurang, mungkin juga pada fase gizi kurang atau mungkin dalam fase gizi buruk sebelum dia menjadi stunting. Itu merupakan fase-fase kita harus mencegah, kita harus tangani, jangan sampai yang perjalanan menuju stunting itu akhirnya benar-benar terlewat dan dia akan menjadi stunting si anak. Kalau sudah menjadi stunting sudah susah untuk Menyambut generasi emas 2045 menjadi harapan bagi bangsa Indonesia. Bonus demografi yang berlimpah digadang-gadang menjadi pengungkit kemajuan bangsa Indonesia. Sayangnya, mempersiapkan generasi emas 2045 bukan hal mudah karena ancaman stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Dan kondisi ini harus segera dientaskan agar tak menghambat momentum generasi emas Indonesia 2045. Di Jawa Tengah sendiri angka stunting terhitung masih cukup tinggi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI 2022, angka stunting masih mencapai 20,8%. Meski turun dari data SSGI di tahun 2021 untuk Jawa Tengah yang mencapai 20,9% dan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional 2022 sebesar 21,6%. Untuk menurunkan stunting, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan banyak program untuk mengatasinya. Salah satunya program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng yang menjadi program utama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah periode 2019 hingga 2023. Tak hanya itu, dengan menggandeng pihak eksternal, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membagikan makanan tambahan. Tak cukup sampai di sana, pemberdayaan ekonomi pada masyarakat miskin juga diungkit, karena kemiskinan menjadi akar sejumlah PR permasalahan sosial dan kesehatan, termasuk stunting. Memerlukan kerjasama kolaborasi atau istilahnya kalau strategi itu konvergensi stunting. Kita ada dua, yang strategi yang sifatnya spesifik itu yang langsung bersentuhan dengan si anak maupun sasaran, itu namanya spesifik, biasanya ada di kesehatan, di sektor kesehatan, maupun yang sensitif, strategi sensitif, dan ini banyak sekali dibantu oleh teman-teman dari lintas sektor. Di tingkat kabupaten dan kota, komitmen dan keseriusan kepala daerah sangat menentukan arah kebijakan setiap daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan stunting. Setiap daerah memiliki program yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi dan ekonomi masing-masing daerah. Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pada tahun 2022 lalu, Badan Pusat Statistik mencatatkan pertumbuhan ekonomi di Semarang mencapai 5,73%. Angka stunting di Kota Semarang tercatat paling rendah dibanding dengan 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Meski begitu, pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa stunting akan mempengaruhi kualitas generasi muda di masa mendatang. Sehingga upaya penurunan stunting tetap dilakukan. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah lewat rumah penanganan stunting lintas sektor bagi Baduta atau rumah pelita, di mana penanganan stunting dimulai dari bayi saat di kandungan hingga sudah lahir. Yang mana ini penanganan stunting dari mulai hulu sampai ke hilir. Jadi di situ semuanya ada, mulai pola asuh, penanganan gizi, kemudian juga sanitasi, sehingga diharapkan anak-anak itu mungkin 2 bulan ya Mas ya, 2 bulan ini bisa lulus dari stunting. Balai RW 7 di Jalan Candi Pawon 3, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat sudah beralih fungsi menjadi salah satu rumah pelita. Satu ruangan berukuran besar disulap menjadi area multifungsi, mulai dari ruang makan hingga taman bermain dan ruang administrasi. Sedangkan ruang yang lebih kecil difungsikan sebagai kamar tidur. Ya,
Balai RW ini sudah disulap menjadi rumah pelita atau rumah-rumah penanganan stunting lintas sektor bagi Baduta. Dengan sistem daycare, rumah ini diresmikan 21 Februari 2023 oleh Wali Kota Semarang, Devia-Rita Gunaryanti, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bintang Puspa Yoga. Saat ini ada 12 anak balita yang berada dalam pengasuhan. Mereka mengalami gangguan pertumbuhan karena kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Dan ini berpengaruh baik secara fisik maupun mental. Jadi untuk anak stunting ini pasti banyak sekali efeknya. Di antaranya itu pasti yang pertama imunitas anak-anak stunting ini sering sekali sakit, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi neurologisnya atau kemampuan otaknya, anak-anak dengan predikat gizi buruk atau gizi kurang stunting ini biasanya untuk cara berpikirnya itu lebih lambat dari teman sebaya. Dan tidak luput juga anak-anak stunting ini banyak juga yang memang kami asuh di sini yang mempunyai masalah speech delay. Untuk memperbaiki anak stunting, Rumah Pelita menyusun sejumlah program, mulai dari melengkapi asupan gizi serta kegiatan berbasis kurikulum K13 yang di-match dengan sistem Montessori. Salah satu jenis pendidikan untuk anak usia dini dengan metode menekankan pada kebebasan dan aktivitas anak sambil menerapkan gagasan pembelajaran langsung melalui latihan kelompok dan permainan. Untuk makanan sarapannya ini terdiri dari 2 protein hewani. Nah, kenapa 2 protein hewani? Jadi memang dari Dinas Kesehatan sendiri sudah menginstruksikan bagi balita stunting ini pemberian proteinnya diberikan double gitu. Terus setelah itu anak-anak kita ajak pembelajaran PAUD yang mana untuk saat ini kami lebih mengedepankan ke pembelajaran berbasis Montessori. Jadi kita jarang sekali anak-anak kita beri lembar kerja atau kertas. Jadi kita lebih ke membuat art and craft ataupun pembelajaran yang mengasah motorik kasar atau motorik halusnya. Setelah itu anak-anak kita ajak untuk makan snack dan minum susu. Nah, setelah minum susu dan makan snack, anak-anak akan tidur siang dari jam 11 sampai setengah 2. Setelah itu anak-anak kita ajak makan siang. Setelah makan siang selesai, kemudian kita ajak mandi setengah 3. Jam 3 kita ajak minum susu dan penjemputan dari orang tua. Dengan program yang tepat serta pengawasan secara kontinu dari ahli gizi serta tenaga kesehatan, pengentasan stunting dinilai akan lebih cepat. Rata-rata mereka akan mengikuti program selama 6 bulan saja. Hingga kini sudah ada 11 anak yang lulus dengan predikat gizi baik. Kehadiran Rumah Pelita ini sendiri disambut baik oleh warga. Salah satunya Nurul, 35 tahun. Anak keduanya Eza yang berusia 4 tahun terdiagnosis stunting. Namun setelah mengikuti daycare selama 6 bulan, kini sudah ada peningkatan berat badan dan lepas dari status stunting. Banyak peningkatan, banyak perubahan. Perubahannya sangat pesat banget. Khususnya apa ini yang perubahan? Perubahan itu dari dia bicaranya udah mulai dulu waktu masuk sini tuh dia cuma baru mengenal 2 kata 3 kata aja, sekarang udah banyak, semua kata udah dia mampu menguasai, cuma untuk merangkai menjadi kalimat dia belum bisa sih. Kita itu berikan asupan sesuai yang ada di sini, soalnya kan di sini juga ada kelas parenting untuk orang tua juga, tata cara gimana cara ngasih makan anak. Untuk yang lebih utama kan memang kita harus menerapkan pola makan sama pola tidurnya juga biar gizi yang masuk itu lebih banyak. Di Kota Semarang sendiri, Rumah Pelita kini tersebar di 4 lokasi. Penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada peran aktif dari masyarakat. Salah satunya dengan memperhatikan penuh dalam tumbuh kembang anak, mulai sejak dalam kandungan, bayi sampai mereka memasuki masa emas. Selain menyediakan instrumen kuratif dan rehabilitatif, dalam kasus stunting pemerintah juga diharapkan menyediakan tindakan preventif.
Salah satunya lewat penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mampu mengangkat taraf kehidupan mereka.